Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ustazah Fadilah pada pembelajaran PKWU. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar tentang pembuatan pupuk organik cair, ya. Itu adalah bagian keterampilan kita, ya, untuk bisa menyediakan bahan pupuk sendiri, ya. Dan sebelumnya Ustazah sudah membahas tentang bagaimana usaha dan budidaya tanaman hias. Untuk hari ini Ustazah akan membahas tentang bagaimana budidaya dan wirausaha tanaman pangan. Oke. Tanaman pangan, sebelum kita bicara tanaman pangan, secara umum sebenarnya tanaman itu dibagi menjadi apa saja sih? Yaitu ada 3 macam jenis, yaitu ada tanaman pangan, ada tanaman hortikultura, dan ada tanaman obat-obatan. Kalau tanaman pangan itu adalah tanaman-tanaman yang hasilnya itu menjadi bahan pangan, ya. Misalkan padi, jagung, ya, kemudian kacang-kacangan, kedelai, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk tanaman pangan. Kalau tanaman hortikultura itu mencangkup tanaman buah dan sayur, ya. Jadi baik itu buah-buah nanti tahunan atau sayur-sayur, berbagai macam jenis sayur yang kita makan sehari-hari, ya. Jadi itu adalah termasuk pada tanaman hortikultura. Kemudian ada juga tanaman obat, yaitu tanaman-tanaman memang mempunyai khasiat obat, ya, seperti lidah buaya, kemudian suruh, ya, kemudian kunyit dan lain sebagainya. Itu adalah tanaman obat. Nah, untuk hari ini Ustazah akan membahas tanaman pangan. Tanaman pangan itu secara umum dikelompokkan menjadi 3 macam kelompok, yaitu serealia, ada kacang-kacangan, dan ada umbi-umbian. Kalau serealia itu adalah tanaman seperti jagung, padi, ya, gandum, sorghum. Nah, itu adalah serealia. Ya, kemudian kalau kacang-kacangan, ya, berbagai macam jenis kacang, ya, kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, ya. Ini mengandung protein, ya, protein nabati. Kalau serealia tadi mengandung karbohidrat. Selanjutnya adalah umbi-umbian, yaitu tanaman yang itu berasal dari akar yang membesar namun bisa menjadi bahan pangan, ya. Jadi sebenarnya singkong itu adalah akar, ya, tapi dia bisa membesar menjadi umbi, ya. Kemudian ubi jalar, ya, ada talas, ada suwak, ya, ada garut gitu, ya. Kalau orang zaman dulu masih banyak tanaman itu. Itu adalah tanaman jenis tanaman pangan. Selanjutnya adalah bagaimana sistem produksinya. Berkenaan dengan sistem produksi itu secara umum semua tanaman sama, ya, yaitu adalah pertama penyiapan lahan, ya, karena tanaman pangan itu rata-rata adalah pada lahan yang luas, ya. Lahan sempit bisa, tapi tentunya produksinya lebih sedikit, padahal tanaman pangan itu dibutuhkan dalam jumlah banyak. Maka rata-rata orang menanam tanaman pangan itu dalam jumlah yang luas. Kemudian bibit, ya, bibit di sini harus diupayakan bibit yang unggul, karena bibit unggul itu juga akan menghasilkan hasil yang lebih memuaskan, ya. Jadi bibit unggul, bibit yang sudah ada jaminannya. Kemudian penanaman, ya, kita tahu, ya, kalau di sawah-sawah penanaman padi, kalau dulu itu kalau di desa-desa itu ibu-ibu nandur gitu, ya. Kalau sekarang sudah ada teknologinya, ada alatnya, ya, untuk bertanam itu memakai mesin yang itu nanti langsung menanam sendiri gitu, ya. Kemudian pengairan, ya, pengairan sudah melalui diesel gitu dan lain sebagainya. Kemudian pemupukan sebagai tambahan nutrisi, kemudian pengendalian hama penyakit, ya. Masing-masing tanaman nanti jenis penyakit yang muncul itu bisa bervariasi, tapi secara umum memang sama, ya. Ada belalang, ada ulat, ada tikus, ya.
ya, macam-macam jenisnya, dan itu juga ada obatnya. Kemudian selanjutnya adalah pemanenan, ya, masing-masing tanaman nanti panennya umurnya berbeda-beda tergantung jenis tanamannya. Kalau padi zaman dulu itu 6 bulan sekali baru panen. Kalau sekarang 3 bulan sudah bisa panen. Ya, kemudian kalau jagung itu juga 3 bulan. Kalau kacang-kacangan itu 5 bulanan. Nah, itu masing-masing sudah ada. Kemudian sebenarnya seberapa jauh sih prospek usaha tanaman pangan ini gitu ya. Maka usaha tanaman pangan itu mempunyai prospek yang cukup bagus. Kenapa? Karena ini adalah makanan pokok, makanan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Ya, karbohidrat ya, misalkan ya bisa dari singkong, bisa dari jagung, bisa dari padi, bisa dari gandum gitu ya. Kalau protein itu berbagai jenis kacang-kacangan. Sekarang bahkan kedelai pun bisa dibuat susu kedelai yang mempunyai kandungan nutrisi yang cukup besar ya, dan itu bisa kita produksi sendiri. Itu susu kedelai, kalsiumnya juga tinggi ya, proteinnya juga tinggi ya. Tentunya semua orang membutuhkan itu, sehingga prospek usaha tanaman pangan itu cukup bagus. Apalagi Indonesia dengan negeri agrarisnya yang tropik ya, sangat subur ya, cocok untuk bertanam tanaman pangan ini. Oke anak-anak, sampai di sini silahkan apa yang Ustazah jelaskan di sini kalian resum di buku kalian ya, dan kapan-kapan kita bisa berkunjung ke lahan secara langsung. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.